Karena hidup itu tak pernah mati, hanya dipindah dari alam yang satu ke alam yang lain. Ya. Contoh yang paling dekat, ketika kita keluar nyawa ini dari dalam bangkai, ya, badan kasar kita, apakah itu dikatakan mati? Itu hanya bahasa biasa yang sesungguhnya bukanlah mati. Saatnya berpindah kita ke alam yang lain. Ya, asal api kembali kepada api, asal air kembali kepada air, asal tanah kembali kepada tanah, semuanya kembali kepada keabadian. Rohnya mau kemana? Iya, dalam bahasa Hindu, ke alam nirwana, ke alam surgawi. Nabi sallu alaihi salatullah alaihi wa yanalul barakah kullu man shalla alaihi. Antara tidur dengan mati itu apa? Ada penggambaran orang, ya, bahwa tidur itu adiknya mati. Kalau aku mengatakan mati itu tidak ada, ya. Kalau tidur sering, tapi mati itu tidak ada. Coba yang tidur, masih kayak hidup? Iya hidup, karena tak pernah berhenti napasnya. Ya. Jadi mati itu tidak ada. Kalau saya katakan, ada tidak persamaannya antara orang tidur dengan orang mati? Sudah ku bilang mati itu tidak ada. Ya. Tidak, kita berbicara dalam konteks yang berbeda. Oh, seandainya saya mengatakan ada tidak kesamaannya antara orang tidur dengan orang mati? Tidur lalai dalam segala-galanya. Tidak ada orang yang tidur itu yang sudah tidurnya masih ada keingatannya. Tidak ada. Tapi hidupnya tetap hidup. Ya. Kalau mati? Tidak ada mati itu. Benar. Ya. Tidak ada mati. Mati itu tidak ada. Hayun berarti tidak mati. Hidup berarti tidak mati. Jadi kayak orang misalnya mati. Toh. Itu hanya peralihan hidup, bahasa kasar saja itu. Dikatakanlah mati. Nah, bagaimana dasarnya Patua sehingga mengatakan itu perpindahan hidup? Karena hidup itu tak pernah mati, hanya dipindah dari alam yang satu ke alam yang lain. Ya. Contoh yang paling dekat, ketika kita keluar nyawa ini dari dalam bangkai, ya, badan kasar kita, apakah itu dikatakan mati? Itu hanya bahasa biasa yang sesungguhnya bukanlah mati. Saatnya berpindah kita ke alam yang lain. Ya, asal api kembali kepada api, asal air kembali kepada air, asal tanah kembali kepada tanah, semuanya kembali kepada keabadian. Rohnya mau kemana? Iya, dalam bahasa Hindu, ke alam nirwana, ke alam surgawi. Jadi mati itu tidak ada. Iya. Maksudnya kalau saya pahami Tuhan Patua ini berbicara dalam konteks Tuhan kan? Iya. Sehingga memang kalau di konsep Tuhan tidak ada memang mati. Iya. Ya kan? Namun yang saya mau lebih dipertegas di sini atau diperjelas, kalau kita tidur itu kan kita kadang mimpi kan? Iya. Nah, itu menggambarkan bahwa kita tidak mati. Mimpi. Ya. Nah, yang saya mau cocokkan sekiranya ini benar, ya, tolong dibilang benar. Kalau salah, saya minta tolong dibilang salah juga. Apakah orang mati itu sedang bermimpi? Saya katakan seperti itu. Bagaimana menurut Patua? Kalau aku mengatakan bukan mimpi, iya. Nah, itu. Nah, bukan mimpi. Bukan mimpi, bukan hayalan. Kenapa? Menuju kepada kehidupan yang abadi. Bagaimana mungkin dikatakan mimpi? Ya. Iya, Iya. karena memang jasadnya itu kan tidak bergerak. Betul. Tetapi apakah kita tahu dia punya ruh itu seperti orang tidur, seperti orang mimpi? Kalau aku mengatakan tidak, dia sudah bangun dari tidurnya. Ya. Sebenarnya kita ini berada di alam kematian dalam bahasa kasarnya. Ini bahasa Siti Jenar mengatakan kita berada di alam kematian. Ketika keluar roh, barulah kita hidup. Ketika keluar ruh, barulah kita hidup menuju kehidupan yang abadi. nah ini secara
secara bahasa sebenarnya tidak tepat. Bagaimana mungkin sesuatu yang hidup dikatakan mati? Karena akan mengalami mati nanti, yaitu peralihan hidup. Iya. Oke. Makna dari segi etimologi bahasa, kata mati itu sesuatu yang tidak bergerak kan? Dia tidak dari hidup ketika dia sudah tidak bergerak, ya kan? Itu dikatakan mati. Nah, Betul. dalam konteks itu saya berbicara ini. Betul, betul. Tapi sungguhlah susah membahasakan kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatam fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Nah, Apa itu artinya? bagaimana kamu ingkar kepada Allah yang dulunya kamu tidak ada, dalam bahasa kasarnya mati, lalu ada. Nah, ada itulah yang dikatakan wujud nyata, kita berada di alam yang nyata. Lalu tidak ada lagi. Yang gaib itu tetap gaib, tapi yang gaib itu menampakkan, ya. Itulah wujudnya. Dia bersembunyi pada wujudnya yang nyata itu. Zahiru Rabbi ala batinul abdi, berulang-ulang sudah kukatakan. Zahiru Rabbi ala batinul abdi. Dia bersembunyi pada yang dia ciptakan. Dia semua. Ya, Hmm. apalagi mau diragukan. Ya. Hanya perbedaannya pencipta dengan yang dicipta beda jauh kan? Hamba tetaplah hamba. Yang dicipta tetap dicipta, pencipta tetap pencipta, yang dicipta tak bisa mencipta. Pak Jenggot tetaplah berjenggot, ya kan? Dan saya Kalau tetaplah saya. kucukur, Jangan dicukur. Iya. Itu kalau dicukur itu mengurangi nikmat Tuhan itu. Bagaimana? belum tentu. Hah? Kalau ini mengganggu, Apakah selama ini itu dirasa iya mengganggu? ada banyak mengganggu. Ketika aku pikul kayu terjepit, waduh aku disiksa dengan janggut. Maka aku potong. Tapi kan di situ ada malaikat yang Wah, bergantung. kamu lihat. Oh, ini goblok juga ya. Tolol juga. Oke. Campur tidak seriusnya guys. Sorry atas semuanya. Thank you.